Masuk kita ke dalam materi. Berapa usia minimal haid? Bukan berapa usia minimal. Konsep dasar mengenai haid. Jadi ini patokan dasar, ya. Yang saya sampaikan di sini adalah pendapat jumhur ulama. Jadi kalau ada yang berbeda, maka tidak masalah kalau mau pilih pendapat yang lain. Tapi yang saya sarankan adalah memilih pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama menganggap bahwa haid itu minimal 24 jam. 24 jam. Yaumun wa laylah. 1 hari 1 malam. Sehingga kalau ada wanita yang keluar darah kurang dari 24 jam dalam rentang waktu 15 hari, maka berarti itu bukan darah haid, tapi itu adalah darah istihadah, darah penyakit. Patokan 24 jam itu gimana? Patokannya darah keluar ba'da subuh, tanggal 1. Masih keluar tanggal 2 ba'da subuh, masih keluar, dicek masih keluar. Ya, afan. Masih keluar, ba'da subuh masih keluar. Tanggal 1 ba'da subuh keluar, tanggal 2 ba'da subuhnya dicek masih keluar. Maka berarti dalam hal ini dia sudah 1 hari 1 malam. Yaumun wa laylah. Statusnya haid. Statusnya haid. Kalau statusnya sudah haid, begitu berhenti, misalkan di hari ketiga berhenti, maka dia wajib mandi dan langsung sholat. Boleh gak Ustaz berhubungan suami istri pas berhenti itu? Ya boleh, karena zahirnya suci. Zahirnya suci. Sering banget ada pertanyaan, Ustaz, saya waktu itu berhubungan suami istri pas kondisi di sela-sela haid, maksudnya pas bersih gitu ya, di kondisi bersih. Kemudian beres berhubungan tiba-tiba keluar darah lagi. Padahal pas lagi berhubungan gak keluar darah, maksudnya pas pada saat itu yang bersih, sudah mandi suci juga. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah itu adalah haid sehingga kita berdosa? Maka jawabannya tidak berdosa. Karena dihukumi adalah zahir. Zahirnya bersih. Ketika wanita bersih dari haid, dia sudah mandi, maka boleh digauli oleh suaminya. Meskipun setelah itu keluar lagi. Yang tidak boleh adalah ketika lagi deres-deresnya keluar, atau ketika masih keluar bercak-bercak, dia berhubungan suami istri, maka ini dosa besar. Bahkan kata para ulama, dia wajib bayar kafarat. Kafaratnya senilai dengan 1 dinar. 1 dinar. Kalau berada di awal-awal haid, kalau di akhir-akhir haid, setengah dinar. Itu yang dibahas seperti itu kafaratnya. 1 dinar itu berapa? 4,25 gram emas. Berarti sekitar 4.250.000. Kalau 1 gram satunya 1 juta. Tuh. Satu kali berhubungan. Ya. Maka meskipun kalau menurut medis, saya sempat baca di beberapa website mengenai kedokteran. Tidak masalah berhubungan badan ketika suami istri, ketika haid, ini jelas salah. Dalam agama kita tidak. Ya, agama kita tidak. Bahkan sumber penyakit salah satunya adalah dari ketika berhubungan ketika sedang haid. Ya. Maka agama kita adalah agama paling pertengahan. Agama Nasrani, mereka membolehkan berhubungan badan ketika sedang haid. Agama Yahudi, mereka menjauhkan perempuan-perempuan mereka dari rumah, bahkan diusir, harus keluar rumah. Dianggap najis. Jadi nggak boleh makan bareng, nggak boleh. Orang agama Yahudi itu, kalau ada wanita haid. Agama kita enggak. Agama kita bertengahan. Kita tidak berhubungan dengan wanita haid, sekaligus kita tidak sampai mengusirnya. Bahkan Rasulullah SAW, ketika Aisyah sedang haid, Rasulullah baca Quran sambil kepalanya ini di pahanya Aisyah. Romantis gak? Romantis. Begitu harusnya kita bermuamalah dengan istri kita yang sedang haid. Ya. Jadi minimalnya tadi adalah 24 jam. Maksimal haid adalah 15 hari, 15 malam. Berarti total 360 jam. Jadi kalau ada darah yang keluar
lebih dari 15 hari 15 malam, di hari ke-16-nya, 17-nya, 18 dan seterusnya, maka itu sudah dipastikan darah istihadah, darah penyakit. Apa konsekuensinya? Dia wajib mandi dan wajib sholat. Jadi nggak ada ceritanya, wah Ustadz, saya nggak sholat deh, soalnya darahnya masih keluar. Nah, masih banyak yang seperti itu. Bahkan mereka nggak puasa, padahal darahnya udah keluar dari lebih dari 15 hari, nggak puasa. Ini banyak yang keliru. Padahal harusnya dia wajib sholat dan wajib puasa. Boleh nggak Ustadz berhubungan badan di hari ke-16, 17, 18 tersebut? Boleh nggak? Dalam syariat, ini kita bahas dari fikih ya, dari fikih. Wanita yang sedang istihadah boleh digauli. Boleh digauli. Tapi dalam keadaan berdarah-darah, ya memang dalam keadaan berdarah-darah. Hukum asalnya boleh. Tapi dari sisi medis, berbahaya ternyata. Maka para ulama fikih menyimpulkan bahwa hukumnya makruh kalau sampai menyakitkan. Makruh. Tapi boleh. Dan perempuan harus cerdas. Nah, saya bilang nih. Makanya pentingnya sex education itu gini. Harus cerdas. Kenapa? Dia harus tahu cara, mohon maaf sekali, di majelis mulia ini saya harus sampaikan. Dia harus tahu bagaimana caranya memuaskan suaminya dalam keadaan haid. Dan gak harus dengan cara yang, mohon maaf, penetrasi. Itu dengan cara-cara lain yang beradab dan masih bisa dilakukan. Itu pentingnya sex education dalam agama kita. Ya. Kemudian berarti, seringkali ini, kalau ada darah yang masih keluar dalam rentang waktu 15 hari, berarti masih dianggap haid. Gitu ya. Sering para wanita itu ngeluh, Ustadz, saya keluar darah 7 hari. 2 hari berhenti. 2 hari berhenti, bersih. Di hari ke-10 keluar lagi. Ustadz, ini darah haid atau bukan ya? Nah, dia nanya gitu. Biasanya gitu. Saya dengan mudah bilang, itu masih darah haid. Karena masih dalam rentang berapa? 15 hari. Dalilnya mana Ustadz? 15 hari. Dalilnya adalah lidzakari mithlu hazzil unsayain. Laki-laki 2 bagi perempuan 1. Maksudnya perempuan setengah laki-laki. Dan dari para ulama diteliti bahwa ternyata maksimal keluar darah wanita dalam siklus 1 bulan itu adalah 15 hari. Dan dari definisi, dari ayat tersebut diambil kesimpulan bahwa perempuan itu tidak boleh beribadah kurang dari setengah dalam 1 bulan. Maksudnya gimana? 1 bulan 30 hari. Dia ibadahnya itu gak boleh kurang dari setengah. Sehingga dalam 1 bulan harus ada 15 hari suci, ya gak? Karena kalau ada 14 hari doang yang suci, berarti apa? Berarti ibadahnya gak sampai setengah bulan. Nah, itu dalilnya. Makanya gak ada ceritanya saya baru sholat itu ketika sudah berhenti darahnya. Enggak. Sholat itu ketika patokannya sudah 15 hari mentok, baru dia wajib sholat. Nah, gitu ya. Tapi kalau selama darah masih keluar dalam rentang waktu 15 hari, maka dianggap darah haid.